Halo guys, bertemu lagi dengan gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai judul ya, dan sesuai request kalian juga. Di sini gua mau ngebahas mengenai shock USD gua yang dipakai di motor Scorpio gua itu. Gua mau ngebahas ya spesifikasinya dan juga rasanya, terus dipakainya enak atau enggak. Oke, kita langsung saja ke videonya. Ini adalah sebuah UXD merek dari Expedition aftermarket untuk KLX. Harga USD ini sekitar 2,6 juta hingga 2,8 juta. Spesifikasi USD ini adalah panjang total shock breaker di atas sekitar 90 cm, panjang tabung sekitar 5,6 cm, panjang as kurang lebih sekitar 34 cm. Untuk diameter tabung yang lumayan cukup besar yaitu 5,1 cm. Diameter as shock mempunyai ukuran 3,8 cm. Untuk KLXS, KLXL, The Tracker 150 USD ini plug and fly. Untuk warna tersedia gold, silver, black. Berat USD ini sekitar 15 kg. Untuk pemasangan di motor yang lain, kita harus menyesuaikan komstir asnya. USD Expedition ini juga dilengkapi dengan dua setelan kiri dan kanan untuk mengatur ribbon keras dan lembut. Jadi USD ini bisa di setel keras dan lembutnya sesuai yang kita inginkan. Oke guys, jadi tadi sedikit cuplikan mengenai spesifikasi USD yang terpasang di motor gue ini, yaitu USD Expedition ya. Sekarang kita ngebahas menurut opini gue pribadi ya, bagaimana rasanya menggunakan shock USD Expedition ini. Rasanya enak apa enggak, terus dibawa di jalan raya stabil atau enggak, terus kalau untuk dipakai harian enak atau enggak, langsung saja cek videonya. Oke guys, jadi menurut gue shock USD ini kalau untuk dipakai harian cukup lumayan enak juga, dan juga ribbonnya itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu empuk ya, kayak seperti USD motor SE atau motor pabrikan pada umumnya, dan juga tidak seenak USD pabrikan seperti The Tracker ataupun USD punyanya CRF ya. Tapi overall sih menurut gua dengan harga 2,8 juta, terus di atasnya sudah ada setelan lembut kerasnya untuk ribbonnya, untuk dipakai di jalan raya dan sehari-hari, menurut gua ini cukup lumayan oke, dan juga enak lah untuk dipakai harian, tidak keras dan juga tidak terlalu lembut. Oke guys, jadi di sini gua mau nyoba mengenai ribbonnya, mengenai shock USD ini. Kita lihat saja ribbon ke bawahnya seperti apa. Di sini gua udah muter shocknya, muter setelan ribbonnya yang ada di sebelah atas USD-nya sudah mentok ke sebelah kiri ya. Artinya itu setelan yang paling lembut. Bisa dilihat, gua mau tekan ke bawah. Bisa dilihat ya, untuk ribbon ke bawahnya menurut gua cukup lumayan enak dan juga lembut.
Terus di sini gua mau nyetel setelan ribbonnya ke yang paling keras. Kita putar mentok ke sebelah kanan ya. Jadi di sini gue sudah setel ribbonnya, yang di sebelah atas ini sudah mentok ke bagian atas ya. Sudah mentok ke bagian ke sebelah kanan. Jadi ini ada setelan yang paling keras. Bisa dilihat ini tuh, shocknya tidak sama sekali tidak main ya, tidak main ke bawah, tidak seperti yang tadi yang setelan paling lembut. Terus juga di sini mau nyetel yang paling sedang. Kalau setelan sedang seperti ini guys, shocknya main, tapi tidak selembut seperti yang setelan pertama tadi ya, yang untuk sebelah kiri. Oke guys, jadi untuk penyetelan ribbonnya itu sendiri kita bisa atur menurut kita yang kita inginkan ya. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, mentok ke sebelah kiri itu yaitu setelan mentoknya untuk ribbon yang paling lembut itu ke sebelah kiri. Jumlah putarnya itu sekitar 20. Terus kalau kalian pengen yang lebih keras, kalian bisa memutarnya ke sebelah kanan mentok sebanyak 20 kali klik ya. Di situ setelannya paling mentok kanan yaitu paling keras. Terus jika kalian ingin sedang, tidak keras dan juga tidak terlalu lembut, kalian bisa mengklik ke sebelah kiri ya. Kalau dari kanan sebanyak 10 kali, terus kalau dari kiri juga sebanyak 10 kali ya, 10 kali klikan pokoknya pertengahan. Jadi semuanya itu klik ribbonnya itu ada 20. Jadi kalau kalian pengen setelan yang sedang, kalian bisa memutarnya 10 kali klik. Oke guys, jadi untuk pemasangannya sendiri shock USD ini tidak VNV ya, tidak plug and fly untuk motor Scorpio, dikarenakan shock USD ini diperuntukkan untuk aftermarket KLX atau The Tracker ya. Jadi untuk pemasangan di Scorpio itu kita harus merubah as komstir yang di sini, yang di tengah ini. Kita harus ganti bubut ulang, kita bikin ulang ke tukang bubut, samain kayak motor Scorpio, diameternya pokoknya bersama persis as komstirnya kayak motor Scorpio, dikarenakan as komstir bawaan USD ini sama kayak motor KLX ya. Untuk persamaan persis dengan as komstir motor Scorpio itu kita harus menambah panjang asnya ke atas. Jangan sama kayak orinya Scorpio. Kalau panjangnya kita tambahin, karena di bagian atas itu segitiga atasnya itu cukup lumayan tebal. Jadi kita menambah ulir ke atasnya itu lebih panjang ya dari as orinya motor Scorpio, agar bisa dipasang baut yang di atas ini. Kemudian untuk pemasangan di tangki steko ini, minusnya adalah mentok
ke bagian tangki sebelah depan yang ini, di bagian USD yang ininya mentok, dikarenakan posisi tangki steko ini memang agak ke depan ya, nggak seperti yang tangki bulat dan juga tangki robot itu banyak celah di bagian sininya. Untuk mengakalinya yaitu kita menambah daging ya di bagian stopper segitiganya, tapi itu resikonya ya beloknya itu jadi terbatas ya, tidak seperti belok motor pada umumnya. Oke guys, jadi sekarang di sini gua mau menjelaskan kekurangan dari shock USD ini ya. Jadi menurut gua shock USD ini cukup enak, lumayan juga lah kalau untuk harian. Kalau untuk terabas sih menurut gua kurang rekomendasi ya. Kalau untuk terabas gua rekomendasiin ya shock USD pabrikan ataupun sekalian copotan yang SE ya, karena itu lebih mantap juga. Kalau untuk USD yang seperti ini menurut gua kurang rekomendasi ya kalau untuk terabas. Dan juga kalau untuk harian sih menurut gua oke-oke aja, tapi kelemahannya menurut gua ya, kalau untuk belok itu, untuk di tikungan kita kecepatan ya lumayan lah, kecepatan tinggi di tikungan itu menurut gua USD ini kurang stabil ya. Apa semua USD seperti itu? Gua juga gak tahu, tolong komentar di bawah kalau yang tahu ya. Jadi kalau untuk belok itu menurut gua kurang stabil USD-nya. Apa karena setelan ribbonnya nggak pas ya? Gua juga kurang tahu. Tapi menurut gua itu aja sih kekurangan dari USD ini. Overall kalau untuk sehari-hari itu menurut gua oke juga. Oke guys, mungkin sekian dulu aja pembahasan dari gua mengenai shock USD Expedition ini yang gua pakai di motor Scorpio gua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel gua agar gua tambah semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar channel ini tetap berkembang dan bermanfaat guys. Oke, ditunggu video selanjutnya. Bye bye.